Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih adik-adik, teman-teman semuanya? Apakah sama-sama sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Apakah mungkin ada yang lagi kurang enak badannya atau kurang sehat? Semoga lekas sembuh ya. Nah, sesuai judul dan thumbnail video ini, aku selaku Aulia akan menjelaskan nih sebuah materi sosiologi, salah satu materi sosiologi yang bakal seru banget dibahas, yaitu tentang kelompok sosial. Nah, jadi teman-teman harus ngikutin aku banget dari awal sampai akhir karena teman-teman udah klik video ini. Jadi jangan lupa juga like, comment, and share. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja kali ya. Ini kalian kalau misal bosan atau nanti takut ngantuk, boleh banget nih disiapin cemilan, air putih, karena kalau misal tiba-tiba haus, jadi bisa nyantai nih nontonnya gitu ya. Dan juga mungkin pengen sambil nyemil gitu nontonnya, boleh banget. Jadi ayo kita duduk, ayo kita perhatiin materi yang bakal aku jelasin ini dengan perlahan, dengan santai, sehingga materi yang aku sampaikan bakal teman-teman pahami dengan jelas gitu ya, dengan maksimal. Oke, kelompok sosial, kelompok dan sosial. Nah, teman-teman ini pasti udah sering dan gak asing lagi lah ya dengan kata kelompok sosial, kayak misal kelompok eskul, kerja kelompok geng, atau kayak circle pertemanan gitu, atau juga mungkin kelompok netizen di media sosial. Nah, teman-teman itu pasti udah paham banget lah ya kali kata-kata itu gitu. Nah, tapi sebenarnya apa ya kelompok sosial di sosiologi itu? Ayo kita bahas di video kali ini. Nah, teman-teman tahu juga nggak sih kenapa kita ini nggak bisa hidup sendiri? Kenapa kita nih selalu bersama orang lain, hidup bersama orang lain, hidup berkelompok kayak kelompok sosial yang bakal aku jelasin. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya manusia itu punya dua keinginan atau dua kebutuhan dasar nih teman-teman. Yang pertama, manusia itu harus atau setidaknya menyatu dengan manusia lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu bisa atau harus menyatu dengan suasana alam di sekitarnya. Jadi ingat tuh, ada dua keinginan atau kebutuhan dasar dari manusia, yaitu menyatu dengan manusia dan menyatu dengan alam. Nah, maka dari itu kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial gitu ya, karena kita nggak bisa hidup tanpa manusia lainnya gitu teman-teman. Nah, kira-kira pengertian kelompok sosial yang menjadi paham itu kayak gimana sih? Jadi intinya teman-teman, untuk lebih mudah dipahami, kelompok sosial tuh intinya kayak kita nih, kumpulan orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya intinya lebih dari 2 lah ya, lebih dari 1 gitu. Kumpulan orang yang dimana ini kita nih bisa saling kenal, kita nih berinteraksi gitu, sehingga kayak memunculkan perasaan yang saling memiliki gitu, kayak ini tuh oh kita banget nih gitu. Nah, itu contohnya kayak tadi, kayak circle pertemanan, geng, terus juga kayak kelompok di kelas gitu, terus juga kayak kelompok ekstrakurikuler, bahkan netizen atau kelompok-kelompok di media sosial itu juga merupakan kelompok sosial, karena ada kumpulan orang yang dia tuh saling mengenal dan juga berinteraksi. Nah, kira-kira kalau definisi kelompok sosial menurut para ahli itu apa ya teman-teman? Ayo kita bahas satu-satu definisi kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Nah, teman-teman, menurut beliau kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang kita nih hidup bareng karena saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya kayak
keluarga kita nih. Kalau teman-teman kan setiap hari pasti berhubungan dengan keluarga, dengan mama, dengan papa, dengan adik, dengan kakak, dan pasti saling berinteraksi gitu. Kayak untuk misalnya ngabarin mau jemput mah gitu, mau jemput pak, kayak misalnya aku mau main nih. Nah itu kayak seperti itu definisi kelompok sosial menurut Sujon Sukanto. Lalu yang kedua ada Robert King Merton. Nah, beliau ini bilang kalau kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai pola yang udah matang, alias bisa dilakukan secara berulang-ulang nih teman-teman. Contohnya gimana sih, kayak circle nongkrong kita nih yang kayak setiap misal ada agenda tiap minggu untuk main. Nah itu tuh kayak gitu teman-teman, definisi kelompok sosial menurut si Robert gitu. Intinya kayak ada polanya yang terus berulang gitu, sering berinteraksi, sering ngumpul, dan intinya kayak berulang gitu setiap minggu gitu, kayak gitu contohnya. Terus ada juga nih menurut Paul B. Horton. Nah kalau kata Paul, kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang secara fisik aja udah bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Jadi kayak kita nih walaupun nggak saling kenal, kita nggak berinteraksi, itu tuh bisa aja dikatakan sebagai kelompok sosial teman-teman. Contohnya gimana nih? Contohnya kayak semisal teman-teman lagi nunggu, lagi ngantri untuk naik bus Transjakarta atau kayak naik KRL, MRT gitu. Nah teman-teman dan bareng orang di sekitar teman-teman itu udah bisa dikatakan kelompok sosial karena berbentuk ada fisiknya gitu. Nah itu menurut si Paul gitu. Jadi nah tadi udah dijelasin nih tentang definisi kelompok sosial itu apa. Sekarang aku bakal ngejelasin syarat terbentuknya kelompok sosial itu sendiri. Nah nggak mungkin kan kayak kelompok sosial nih cuman ya udah orang aja gitu tanpa ada syarat tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah jadi teman-teman, dari aku sendiri aku punya 3 syarat untuk menilai kelompok sosial itu seperti apa. Jadi yang pertama, kelompok sosial untuk menjadi bagian dari kelompok sosial itu yang pertama kita harus sadar. Nah sadar ini maksudnya kayak kita nih sadar kita merupakan bagian dari kelompok sosial, kita sadar bahwa kita nih bersatu, kita bersama menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi sebuah kelompok. Nah kita sadar kita bersama gitu. Lalu yang kedua ada interaksi. Kita berinteraksi, kita berbicara, kita bersosialisasi, kita ada interaksi yang terlihat nyata, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Nah yang terakhir yaitu ada faktor yang dimiliki secara bersama gitu. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak misalnya kita sama-sama ada kepentingan bersama, atau kita ada satu tujuan bersama, atau mungkin ada ideologi yang sama. Contohnya kayak misal kalau kita ibaratkan kelompok sosial tidak sebuah kelas, yang pertama kita nih sadar kita murid dari kelas itu, misal kelas 10 A gitu. Aku tuh sadar bahwa aku merupakan murid dari kelas 10A, makanya aku tergabung menjadi sebuah kelompok, yaitu kelompok 10A. Lalu aku juga berinteraksi nih bersama murid-murid lain, bersama teman-teman dari kelas 10A. Aku ngobrol, aku main, aku belajar bersama mereka gitu. Nah jadi aku berinteraksi nih dengan teman-teman dari kelas 10A. Lalu ada juga faktor yang dimiliki bersamanya, kayak aku dan teman-teman dari kelas 10A membentuk sebuah kelompok itu karena sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin mendapatkan nilai, sama-sama ingin lulus gitu. Nah itu contohnya, ibarat syarat terbentuknya kelompok sosial ada 3, yaitu kita sadar, kita berinteraksi, dan ada faktor yang dimiliki secara bersama gitu teman-teman. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial. Kalau tadi syarat terbentuknya, sekarang ciri-ciri dari bentuk kelompok sosial itu sendiri. Yang pertama, adanya kesatuan yang nyata gitu. Jadi kayak kita nih benar-benar bersatu gitu. Ada perasaan kuat yang menunjukkan bahwa kita nih bersama, kita nih satu. Lalu yang kedua ada kita berbentuk atau kita sadar secara nyata bahwa kita nih adalah satu kelompok atau menjadi bagian dari kelompok gitu. Lalu yang ketiga ada kita nih punya struktur, atau kayak semisal
ada ketua, ada wakil, dan ada juga anggota gitu. Jadi ada struktur atau hierarki yang nyata gitu. Lalu yang keempat ada hubungan timbal balik atau sebuah interaksi gitu. Nah yang terakhir ada faktor yang dimiliki bersama, kayak tadi kepentingan bersama, tujuan yang sama, atau ideologi yang sama. Jadi ciri-ciri kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama, kita nih ada kesatuan yang nyata gitu, atau kayak benar-benar ada gitu. Lalu yang kedua, adanya kesadaran kita menjadi bagian dari kelompok tersebut. Lalu ada struktur, dan ada hubungan timbal balik atau interaksi, dan terakhir ada faktor yang dimiliki bersama. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin tentang faktor pembentukan dari kelompok sosial itu sendiri. Jadi ada sebuah faktor atau sebuah penyebab kenapa kita nih menjadi sebuah kelompok sosial gitu. Yang pertama adalah faktor darah atau faktor keturunan nih teman-teman. Contohnya tuh kayak gimana sih? Contohnya tuh kayak keluarga. Nah kita kan sama ibu sama ayah itu kan pasti satu darah atau satu keturunan, makanya bisa disebut sebagai sebuah kelompok karena ada faktor keturunan atau faktor darah gitu teman-teman. Lalu ada juga faktor kepentingan, misalnya kayak satu eskul, misalnya sebuah eskul tari gitu. Kita nih sama-sama memiliki kepentingan yaitu ingin sama-sama belajar tari, makanya bisa disebut sebagai kelompok sosial karena kita satu eskul, satu kepentingan gitu. Nah terus yang ketiga ada faktor geografis, misalnya kayak kita nih sama-sama tinggal di satu RT gitu, makanya kita disebut sebagai kelompok sosial. Jadi dari satu rumah ke rumah yang lain, dari kita dan tetangga itu dikatakan sebagai kelompok sosial karena kita memiliki faktor geografis yang sama, yaitu satu RT atau satu RW misalnya gitu ya teman-teman. Nah yang keempat ada faktor daerah asal. Nah kalau teman-teman tahu atau teman-teman ingat nih, ada sebuah komunitas, misalnya kayak komunitas pedagang, ada komunitas anak kos, komunitas pendatang dari luar negeri. Nah itu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka berasal dari daerah asal yang sama. Jadi kayak daerahnya sama, makanya dapat dikatakan sebagai kelompok sosial gitu teman-teman. Jadi ada 4 ya faktor pembentuk dari kelompok sosial itu sendiri. Yang pertama faktor darah atau keturunan, yang kedua ada faktor kepentingan, yang ketiga ada faktor geografis, dan yang keempat ada faktor daerah asal. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang macam-macam kelompok sosial. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasannya kelompok sosial itu dibagi berdasarkan 2 jenis teman-teman. Nah yang pertama kelompok sosial teratur, dan yang kedua kelompok sosial tidak teratur. Jadi gampangnya sih kelompok sosial teratur ya berarti dia memenuhi syarat terbentuknya dari kelompok sosial itu sendiri. Dan berarti kalau kelompok sosial tidak teratur ya dia tidak memenuhi syarat seperti yang tadi, kayak kita nih sadar, kita nih berinteraksi, dan kita punya faktor yang dimiliki bersama. Nah kalau tidak ada 3 hal itu berarti itu tidak dapat dikatakan sebagai kelompok sosial atau sebuah kelompok sosial tidak teratur gitu. Nah untuk kelompok sosial teratur di sini aku bakal ngebahas tentang 5 tokoh gitu. Jadi 5 tokoh ini ada pengklasifikasian tentang kelompok sosialnya masing-masing gitu. Jadi aku nggak bakal ngebahas dari sisi Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Charles A. Coley, Robert K. Merton, dan juga William J. Sumner. Oke, kita langsung bahas aja. Nah, yang pertama ada Emile Durkheim. Emile Durkheim itu membagi kelompok sosial itu menjadi 2, yaitu ada kelompok sosial solidaritas mekanis dan ada kelompok sosial solidaritas organis. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih maksudnya? Ya, kalau solidaritas mekanis itu contohnya kelompok sosial di desa gitu atau masyarakat desa. Sedangkan kelompok sosial dari solidaritas organis itu contohnya masyarakat kota. Nah, kenapa ya bisa disebut sebagai itu? Nah, kalau masyarakat desa itu kan kayak kita nih masih erat gitulah ya, kayak semisal mereka tuh masih sederhana gitu, belum ada pembagiannya, pembagian kerja yang jelas, dan juga biasa mereka nih diikat karena punya kesadaran bersama gitu. Jadi kayak
misal nih masyarakat desa yang lagi gotong royong bersihin balai desa, kan mereka semua kerjasama ya, kayak gak ada spesialisasi lah. Biasanya juga mereka kan mata pencahariannya cuma satu, kayak bertani gitu. Nah itu masyarakat desa itu digolongkan sebagai kelompok sosial solidaritas mekanis gitu. Nah kalau orang kota atau masyarakat kota disebut sebagai organis karena mereka nih sudah modern gitu, karena udah ada pembagian kerjanya, dan juga biasanya diikatnya tuh cuma bukan karena kesadaran tapi karena kepentingan bersama gitu. Karena kan misalnya kayak kita nih di Jakarta misal gitu, itu tuh udah banyak banget spesialisasi kerja yang dimana ada hierarkinya gitu. Nah itu kenapa ada masyarakat desa dan masyarakat kota yang digolongkan solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Lalu ada juga berdasarkan dari Ferdinand Tonis nih. Nah itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya tuh kayak Ferdinand Tonis ini membagi kelompok sosial itu menjadi dua, yaitu ada Gemeinschaft dan ada Gesellschaft gitu. Nah Gemeinschaft itu maksudnya kayak hubungan yang kuat banget, hubungan yang intim dan udah kebawa sejak lahir. Nah terus juga kalau semisal contohnya itu kayak keluarga, nah kita kan kayak hubungan batin kita nih kuat gitu, dan kita nih deket satu sama lain, dan biasanya udah dibawa sejak lahir. Nah itu contohnya keluarga. Kalau Gesellschaft itu contohnya kayak sifatnya tuh cuman kayak sementara dan biasanya cenderung formal banget gitu. Ikatannya juga biasanya tuh berupa kontrak, bukan kayak ikatan darah atau ikatan yang intim banget. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak kita nih anggota dari sebuah eskul atau sebuah kegiatan. Nah biasanya kita nih kan kayak yaudah kita datang, kita hadir, tapi kalau misalnya kita udah berhenti, ya udah kita nggak berhubungan lagi sama kelompok itu gitu. Jadi kayak nggak sedalam keluarga yang hubungannya lebih intim, lebih dekat, dan biasanya dibawa sejak lahir. Jadi itu bedanya Gemeinschaft dan Gesellschaft teman-teman. Lalu ada juga nih menurut Charles H. Coley, karena kalau kata Charles, kelompok itu dibagi berdasarkan dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Primer itu contohnya kayak keluarga teman-teman, karena kita nih bertatap muka setiap hari, kita nih berhubungan secara intim atau dekat, dan juga biasanya tuh jumlah anggota kelompok itu cuma sedikit. Kayak kita nih sama keluarga kita, misal aku terdiri dari 5 anggota. 5 anggota itu kan dikit ya, bukan keluarga besar, ini keluarga inti, yaitu kayak aku, ibu, mama, bapak, adik gitu. Nah itu tuh keluarga itu masuknya ke kelompok primer. Kalau kelompok sekunder tuh kayak apa sih? Jadi kelompok sekunder itu kayak pergaulan yang lebih luas gitu. Jumlah anggotanya juga lebih banyak teman-teman, dan biasanya peran tiap anggotanya itu sangat penting gitu. Nah contohnya kayak misalnya OSIS atau eskul. Nah itu kan kayak anggotanya banyak, terus tiap orang tuh kayak punya perannya masing-masing gitu, dan pokoknya kayak resmi banget dan formal banget lah gitu istilahnya. Jadi itu bedanya primer dan sekunder gitu. Lalu ada juga nih dari Robert Kington. Nah Robert sendiri membagi kelompok sosial itu menjadi dua, yaitu yang pertama ada membership group dan yang kedua ada reference group. Maksudnya tuh gimana ya? Kalau membership group tuh kayak kita nih beneran terdaftar, beneran nyata nih jadi anggota resminya gitu. Misalnya kayak anggota eskul dari futsal misalnya. Nah itu kan kita tercatat nih di absensi eskul itu gitu. Nah itu contohnya dari membership group. Lalu kalau misalnya reference group tuh maksudnya kayak gimana? Reference group tuh maksudnya kayak kelompok yang menjadi panutan gitu untuk gaya atau perilaku dari diri kita sendiri gitu, tapi kita nggak resmi jadi anggotanya gitu, kita nggak terdaftar di kelompok itu. Contohnya kayak kita nih penggemar atau kita membentuk komunitas penggemar. Nah itu tuh kita kan pasti kalau menggemari seseorang, kita pasti kayak ngikutin bagaimana dia kehidupannya, misal kayak makannya tuh makan apa gitu, terus kayak fashionnya tuh kayak gimana, cara berpakaiannya gitu, atau cara berbicara kayak gimana. Nah itu kayak kita nih menjadikan kelompok ini sebagai referensi gitu. Misal kayak artis atau grup
boy group atau girl group itu kita jadikan referensi gitu sebagai files. Nah itu disebut sebagai reference group gitu teman-teman. Nah lalu yang terakhir ada menurut William J. Sumner. Nah menurut William, kelompok itu terbagi menjadi dua juga. Nah, ada in group dan ada out group. In group itu kayak kelompok yang anggotanya ini punya tujuan, punya norma, dan kayak nasib atau kepentingan yang sama nih. Contoh nyatanya kayak kita di kelas sekolah kita sendiri gitu, karena kita kan kayak punya tujuan, yaitu ingin belajar, punya norma, punya aturan gitu lah ya di setiap kelasnya, dan juga kita punya nasib yang sama, itu sama-sama menjadi anggota kelas gitu. Lalu juga ada out group. Out group ini kayak kelompok lain di luar kelompok kita, kayak kita melihat kelompok lain gitu. Kayak misalnya tadi aku kelompok 10A, aku melihat kelompok 10B itu dia tuh out group. Dia bukan bagian dari kita, tapi dia di luar kita, yaitu out group gitu. Nah, jadi itu in group dan out group. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada dari aku ngejelasin 5 ahli yang memiliki pandangan atau klasifikasinya masing-masing tentang kelompok sosial. Dimulai dari siapa tadi? Ada Emil Durkheim. Emil Durkheim dia menjelaskan ada solidaritas mekanis dan organis. Lalu ada juga Ferdinand Tönnies, dia ada Gesellschaft dan ada Gemeinschaft. Lalu ada juga Charles Haikolle, ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Dan Robert Kimmerton, ada membership group dan reference group. Dan juga yang terakhir ada William J. Sumner, yaitu ada in group dan ada out group ya. Oke, next kita akan bahas tentang kelompok sosial tidak teratur. Nah, jadi intinya seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kelompok sosial tidak teratur itu berarti kelompok sosial yang terbentuk itu karena tidak memenuhi syarat. Nah, kayak tadi kan udah aku jelasin syarat terbentuk sosial itu ada kita ini nyata atau berbentuk secara fisik gitu, terus juga adanya hubungan baik atau interaksi dan memiliki faktor kepentingan atau faktor yang dimiliki bersama. Nah, kalau tidak ada 3 hal itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial tidak teratur teman-teman. Nah, menurut Kingsley Davis, beliau ini membagi kelompok sosial tidak teratur itu dalam 3 jenis, yaitu ada kerumunan, ada massa, dan ada publik. Oke, kita bahas ya teman-teman satu-satu. Nah, kalau kerumunan atau crowd, nah ini terbagi lagi, ada lagi macam-macamnya teman-teman. Nah, itu yang pertama ada formal audience. Nah, jadi formal audience itu kayak pusat kita nih, sebuah kelompok sosial yang memiliki pusat perhatian yang sama, tapi kita nih nggak berinteraksi karena kita nih kayak diem aja gitu, nggak banyak gerak, tapi kita nih punya satu pandangan yang sama atau kayak satu perhatian yang sama. Contohnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya formal audience tuh kayak gimana? Contohnya kayak kita di bioskop, kita lagi nonton kan, berarti perhatian kita sama, tapi kita kan nggak berinteraksi ya, nggak banyak gerak, hanya fokus ke layar. Nah, itu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial nggak teratur, masuknya ke formal audience gitu teman-teman. Lalu ada juga nih yang kedua, planet expressive group. Maksudnya kayak gimana nih? Planet expressive group itu maksudnya kayak kerumunan ekspresif yang sudah direncanakan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita nonton konser musik gitu. Kita sebagai pendatang untuk nonton konser, kayak kita nih nyanyi bareng, joget bareng. Nah, itu kayak terplan dan juga kita ekspresif gitu. Lalu ada juga casual crowd. Casual crowd tuh maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak kehadiran orang lain nih kayak jadi penghalang gitu loh bagi kita. Kayak kita nih tergabung sebagai sebuah kelompok, tapi ada kelompok lain yang kayak menjadi penghalang atau menjadi kayak tujuan kita nih kayak dihalangi gitu. Contohnya kayak apa? Antri naik KRL atau kayak antri nonton bioskop kayak yang tadi gitu. Nah, itu tuh maksudnya karena mereka nih menghalangi tujuan kita, kayak membuat kita nih semakin lama untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu antrian-antrian itu disebut sebagai kelompok sosial tidak teratur, casual crowd gitu teman-teman. Lalu ada juga panic crowd. Contohnya kayak kerumunan yang lagi panik untuk menyelamati diri sendiri. Ini kayak kita tuh kayak kerumunan yang sama-sama fokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kayak misalnya
orang-orang yang lagi lari, jadi kayak kumpulan orang yang lagi lari karena adanya kebakaran gitu. Nah itu disebut sebagai panic crowd, kerumunan yang sedang panik gitu. Lalu ada juga spectator crowd. Spectator crowd itu maksudnya adalah kayak kerumunan yang pengen lihat kejadian tertentu gitu. Jadi kayak misal nih kita lagi ngeliatin oh ada kecelakaan. Nah kita dan orang-orang lagi ngeliat yang sama-sama ngeliatin kecelakaan tersebut itu disebutnya sebagai spectator crowd gitu, karena kerumunan yang ingin melihat kejadian tertentu gitu. Lalu ada juga immoral crowd. Immoral crowd ini maksudnya kayak kerumunan yang berlawanan sama norma, kerumunan yang kayak nggak mematuhi norma, misalnya kayak tawuran antar pelajar. Jadi kan tawuran antar pelajar itu kayak kita nih sama kelompok itu tawuran. Nah itu disebutnya kelompok sosial tidak teratur karena tidak memenuhi norma, yaitu immoral crowd. Lalu ada juga yang terakhir ada acting mobs. Acting mobs itu maksudnya kerumunan yang bertindak secara emosional. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak massa atau sebuah kelompok yang main hakim sendiri, misalnya ke pelaku pencurian gitu. Nah itu contohnya kayak gitu teman-teman dari acting mobs. Kayak kita nih bertindak sebagai sebuah kelompok dan kayak kita nih secara emosional gitu, secara perasaan gitu untuk bertindaknya gitu. Jadi ada berapa tuh teman-teman? Hitung, ayo. Ada formal audience, ada plain expressive group, ada casual crowd, ada panic crowd, ada spectator crowd, ada immoral crowd, dan yang terakhir ada acting mob. Jadi ada 7 bentuk kerumunan dari Kingsley Davis sendiri. Nah lalu ada juga nih selanjutnya setelah kerumunan atau crowd ada massa. Massa itu maksudnya kayak gimana sih? Massa itu artinya kayak kelompok atau kumpulan banyak orang yang kita nih hanya berkumpul secara sementara dan sifatnya biasa sih heterogen ya, atau beda-beda latar belakangnya, terus kayak pokoknya nggak jelas gitulah organisasi atau kayak strukturnya. Contohnya kayak gimana sih? Misalnya kita lagi demo sebagai mahasiswa, misalnya lagi demo gitu, nah itu tuh disebut sebagai massa karena kita nih berkumpul cuma kayak sementara dan latar belakang beda-beda gitu, dan biasanya juga gak ada struktur yang jelas ya gitu. Nah itu contohnya kayak gitu teman-teman dari massa. Lalu yang terakhir ada publik. Publik tuh maksudnya seperti apa sih? Publik itu kelompok yang kita nih nggak pernah ketemu langsung. Biasanya sih interaksinya lewat media sosial atau alat komunikasi gitu. Contohnya kayak kita sebagai netizen di media sosial, misalnya kayak aku main X atau Twitter, aku ngebalesin komentar-komentar dari mutualan-mutualan aku. Itu tuh aku dan mutualan aku tuh bisa disebut sebagai kelompok sosial karena kita nih nggak pernah ketemu langsung dan biasanya interaksinya yaitu cuma sebatas lewat media sosial atau X. Nah jadi gitu ya teman-teman. Dari Kingsley Davis sendiri ada 3 bentuk kelompok sosial tidak teratur, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Dari kerumunan sendiri tadi ada 7 bawahannya. Ya, kita akan naik level pembahasannya. Kalau tadi kita udah bahas kayak satu kelompok, misalnya kayak kelompok sosial teratur, dan satu kelompoknya kayak kelompok sosial tidak teratur, kita akan naik level dimana kalau semisal antar kelompok itu saling berinteraksi, saling berhubungan, dan akhirnya membentuk suatu pola. Nah, misal Banton sendiri melihat hal tersebut, dan pada akhirnya ia membagi 5 jenis pola hubungan antara kelompok, yaitu dimulai dari akulturasi, dominasi, integrasi, paternalisme, dan pluralisme. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada akulturasi. Nah, menurut beliau, akulturasi itu seperti percampuran 2 kebudayaan dari 2 kelompok tentunya, tanpa menghilangkan kebudayaan lama, dan hasil campurannya itu biasanya diakui secara bersama menjadi satu kebudayaan baru. Jadi kayak kebudayaan A dicampur dengan kebudayaan B menjadi sebuah kebudayaan baru yang masih sama-sama diakui gitu. Jadi kayak A ditambah B menjadi AB gitu, bukan A ditambah B malah jadi C gitu. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak Masjid Menara Kudus yang dimana bentuk
arsitekturnya adalah gabungan gaya dari dua kelompok, yaitu dari agama Islam dan juga dari agama Hindu. Nah, ini merupakan contoh dari akulturasi, yaitu menggabungkan dua kebudayaan yang dimana berasal dari dua kelompok yang berbeda, yang latar belakangnya adalah agama. Ya, contohnya seperti itu. Lalu ada juga dominasi. Dominasi itu kayak kelompok yang lebih kuat mendominasi atau menguasai kelompok lain yang lebih lemah. Nah, dominasi juga dibagi lagi, ada genosida, ada perbudakan, ada pengusiran, dan ada juga segregasi. Lalu yang ketiga ada paternalisme, teman-teman. Paternalisme itu contohnya kayak sebuah ras pendatang yang mendominasi ras pribumi gitu. Contohnya kayak ya pas kita dijajah oleh Belanda datang menguasai kita dan menomorduakan pribumi gitu untuk mengambil sumber daya. Nah, itu kayak contoh dari paternalisme, di mana ras pendatang, kelompok pendatang itu malah menguasai kita, ras pribumi gitu. Karena biasanya emang pendatang ini lebih kuat gitu secara ekonomi atau secara politik. Lalu ada juga integrasi. Integrasi itu intinya kayak penyatuan sosial, penyatuan kelompok, penyesuaian dari kelompok-kelompok yang biasa kedudukan sosial itu beda, rasnya beda, etnis dan agamanya beda, menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Contohnya kayak kita di kelas, kita kan, atau kayak kita satu sekolah, kita nih satu sekolah disebut sebagai bermacam-macam kelompok sosial yang pasti memiliki pola hubungan. Nah, itu kayak kita kan pasti satu sekolah, beda agama, beda etnis, tapi kita nih menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu membentuk sebuah yang namanya integrasi sosial gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada pluralisme. Pluralisme ini adalah paham yang mengakui dan menerima keberagaman serta mengakui persamaan hak tiap kelompok. Contohnya ya seperti Indonesia ini, kita kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kita nih disebut sebagai bermacam-macam kelompok sosial yang memiliki latar belakang berbeda. Kita nih paham dan mengakui dan menerima keberagaman tersebut. Jadi 5 hal itu, 5 pola hubungan antar kelompok menurut Pisal dan Oke, udah di akhir penghujung video. Nah, tadi aku udah jelasin ya, macam-macam banget tuh, dari mulai definisi, syarat, ciri, faktor pembentuk, terus juga ada jenis-jenisnya, sampai pola dari kelompok sosial. Gimana nih teman-teman, adik-adik, seru gak nih pembahasannya? Nah, bakal lebih seru lagi kalau teman-teman ketika udah paham materi ini, teman-teman lihat nih di sekeliling teman-teman pahami, teman-teman lihat, teman-teman resapi materi ini, teman-teman bisa lihat contohnya di sekeliling teman-teman dari pembahasan tentang kelompok sosial itu sendiri. Oke, jadi jangan lupa like, share, dan komen tentang video ini. Aku berharap materi yang aku sampaikan ini bisa teman-teman terima, bisa teman-teman pahami, sehingga bermanfaat nih untuk wawasan teman-teman semua. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikan hingga akhir video. Sampai jumpa dan bye-bye.